Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Aneka Cerita Horor, tempat di mana kita akan membahas dan mendengarkan berbagai kisah mistis, pengalaman nyata, dan cerita-cerita tak kasat mata yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Tulis juga di kolom komentar kalian nonton dari kota mana, dan kalau punya pengalaman seram, boleh banget dibagikan di sini. Buat yang sudah subscribe, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, diberikan perlindungan dan diberikan kesehatan. Amin. Dan yang belum subscribe mudah-mudahan segera subscribe. Sekarang, matikan lampu, atur posisi senyaman mungkin, dan mari kita mulai ceritanya. Di balik sunyinya shift malam di sebuah pabrik garmen pinggiran kota, tersembunyi teror yang tak kasat mata. Teh Rini, gadis desa yang baru pertama kali merantau, harus menghadapi gangguan gaib yang hanya bisa ia lihat dan rasakan sendiri. Dari gudang gelap hingga toilet terpencil, setiap langkahnya dipenuhi ketakutan, dan perlahan, sesuatu dari dunia lain mulai mendekatinya. Ini bukan sekadar cerita kerja malam, ini adalah awal dari teror yang mengancam jiwanya. Teh Rini berasal dari sebuah desa kecil yang terpencil di wilayah Sukabumi. Desa itu dikelilingi perbukitan dan kebun teh yang luas, jauh dari hiruk-pikuk kota. Jalan menuju ke sana masih berupa aspal sempit yang di beberapa titik rusak, dan saat malam tiba, suasana berubah sunyi dengan hanya suara jangkrik dan angin yang berdesir di pepohonan. Listrik di desanya memang sudah ada, tapi sering padam, dan sinyal ponsel pun naik turun. Meski sederhana, kehidupan di sana penuh kehangatan. Warga saling mengenal, saling membantu, dan hidup dengan apa adanya. Sejak kecil, Teh Rini dikenal sebagai sosok yang pendiam, penurut, dan pekerja keras. Ia bukan tipe yang banyak bicara, tapi selalu bisa diandalkan. Di sekolah, ia tidak pernah menjadi yang paling menonjol, namun nilainya stabil dan ia sangat tekun. Setelah lulus SMK jurusan Tata Busana, ia punya satu tekad kuat, ingin bekerja agar bisa membantu ekonomi keluarga. Ayahnya hanya seorang buruh tani, sementara ibunya mengurus rumah dan sesekali membantu tetangga membuat kue untuk tambahan penghasilan. Rini sadar, jika ia tidak segera bekerja, keadaan keluarganya tidak akan banyak berubah. Dengan bekal ijazah dan sedikit keberanian, Rini memutuskan merantau ke pinggiran kota Sukabumi. Di sanalah berdiri sebuah pabrik garmen cukup besar yang konon sering membuka lowongan untuk lulusan baru. Proses melamarnya sederhana, mengisi formulir, menyerahkan berkas, lalu menunggu panggilan. Beruntung, tak lama kemudian ia diterima sebagai operator jahit. Pabrik tempat Rini bekerja berdiri di area yang agak terpisah dari keramaian kota. Letaknya di pinggiran, berbatasan dengan lahan kosong yang sebagian ditumbuhi semak belukar dan pepohonan liar. Di kejauhan terlihat perbukitan, tapi area sekitar pabrik sendiri terasa agak gersang dan sepi, terutama saat malam hari. Bangunan pabrik itu besar dan memanjang, didominasi warna abu-abu kusam dengan cat yang mulai mengelupas di beberapa bagian. Di siang hari, tempat itu terlihat sibuk, truk keluar masuk membawa bahan dan hasil produksi, karyawan berlalu lalang, dan suara mesin terdengar bersahut-sahutan. Namun saat malam, suasananya berubah drastis. Lampu-lampu neon menyala terang tapi terasa dingin, menciptakan bayangan panjang di lorong-lorong. Area gudang di bagian belakang terlihat lebih gelap, dengan pencahayaan minim dan bau kain serta oli mesin yang bercampur menjadi satu. Di dalam, deretan mesin jahit tersusun rapi namun padat. Suaranya konstan, berdengung tanpa henti, seolah menjadi napas dari pabrik itu sendiri. Ada beberapa bagian yang jarang dilalui karyawan, seperti gudang lama dan lorong sempit yang menghubungkan ke ruang penyimpanan. Beberapa pekerja lama bahkan sering berbisik bahwa area tersebut kurang enak, meski tak pernah dijelaskan secara terbuka. Meski begitu, bagi Teh Rini, semua itu bukan hal yang ia pikirkan di awal. Ia datang dengan satu tujuan, bekerja sebaik mungkin. Setiap hari ia berangkat lebih awal, menyelesaikan tugas dengan teliti, dan jarang mengeluh. Sikapnya yang kalem membuatnya tidak banyak bergaul, tapi rekan kerja mengenalnya sebagai orang yang sopan dan tidak pernah mencari masalah. Namun, seiring waktu, terutama ketika ia mulai mendapat jadwal shift malam, Rini mulai merasakan bahwa pabrik itu menyimpan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak terlihat, tapi perlahan terasa hadir di setiap sudut yang sunyi, dan sejak saat itulah, hidupnya mulai berubah. Sejak pertama kali mendapat jadwal shift malam, Teh Rini sebenarnya tidak terlalu memikirkan hal aneh. Baginya, malam hanyalah waktu kerja seperti biasa, hanya lebih sunyi dan dingin. Namun, malam pertama itulah semuanya dimulai.
Sekitar pukul 1.30 dini hari, ia diminta mengambil stok kain dari gudang belakang. Gudang itu terletak di pojok paling ujung pabrik, melewati lorong sempit dengan lampu neon yang sebagian redup dan berkedip. Saat melangkah masuk, hawa dingin langsung terasa berbeda, lebih lembab, lebih berat. Rini mencoba mengabaikan perasaan itu. Ketika ia sedang mengambil gulungan kain, tiba-tiba terdengar suara seperti benda jatuh di belakangnya. Bruk! Ia menoleh cepat, tapi tak ada apa-apa. Semua tetap tersusun rapi. Namun, saat ia kembali menoleh ke depan, di antara tumpukan kain, ia melihat sosok tinggi besar berdiri membelakanginya. Hitam pekat. Tingginya hampir menyentuh langit-langit gudang. Rini membeku. Napasnya tertahan. Sosok itu perlahan memutar kepala, gerakannya tidak wajar, seperti patah-patah. Dua titik merah samar terlihat seperti mata, menatap lurus ke arahnya. Dalam sekejap, lampu gudang berkedip keras, dan saat terang kembali, sosok itu sudah hilang. Rini keluar dengan langkah gemetar. Ia tidak menceritakan hal itu pada siapapun. Ia mencoba meyakinkan diri, mungkin hanya halusinasi karena lelah. Namun malam-malam berikutnya membuktikan, itu bukan sekadar bayangan. Beberapa hari kemudian, saat kembali ke gudang, gangguan itu semakin jelas. Kali ini, saat ia berjalan melewati lorong menuju gudang, ia mendengar suara langkah kecil berlari di belakangnya. Cepat, ringan, seperti anak kecil bermain. Rini berhenti. Suara itu ikut berhenti. Ia melangkah lagi. Suara itu kembali, lebih dekat. Dengan perlahan, ia menoleh. Kosong. Tapi ketika ia menunduk sedikit, dari bawah rak besi, sepasang mata kecil menatapnya. Lalu muncul satu kepala, kemudian dua, kemudian tiga. Makhluk-makhluk kecil itu keluar perlahan. Tubuh mereka seperti anak-anak, tapi wajahnya jauh dari manusia. Mulut mereka melebar dengan taring-taring runcing, dan telinga mereka panjang menjulur ke samping. Mereka tersenyum, senyum yang terlalu lebar, terlalu menyeramkan. Salah satu dari mereka berbisik dengan suara parau. Ikutan, main. Rini mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Tapi makhluk-makhluk itu justru merangkak keluar, bergerak cepat di lantai, mengelilinginya. Tiba-tiba lampu kembali berkedip, dan dalam satu kedipan, semuanya lenyap. Rini langsung berlari keluar tanpa mengambil barang. Gangguan tidak hanya terjadi di gudang. Suatu malam, ia pergi ke toilet yang berada di pojok belakang pabrik. Letaknya lebih terpencil lagi, di luar bangunan utama, hanya diterangi satu lampu kuning redup. Banyak karyawan menghindari tempat itu saat malam, tapi Rini tidak punya pilihan. Saat masuk ke dalam, suasana terasa sunyi sekali. Bahkan suara mesin pabrik hampir tak terdengar. Ia mencoba cepat menyelesaikan urusannya. Namun saat sedang mencuci tangan, ia melihat sesuatu di cermin. Di belakangnya, ada seorang wanita berdiri. Rambutnya panjang menutupi wajah. Pakaiannya putih, tapi lusuh dan kotor, seperti sudah lama tidak tersentuh. Tubuhnya sedikit membungkuk, diam, tidak bergerak. Rini langsung membalikkan badan. Kosong. Dengan napas memburu, ia kembali menatap cermin. Wanita itu kini lebih dekat. Rambutnya sedikit terbuka, memperlihatkan wajah pucat dengan mata hitam kosong, dan senyum tipis yang perlahan melebar. Air keran tiba-tiba mengalir deras sendiri. Lampu berkedip cepat. Saat Rini menutup mata sejenak dan membukanya kembali, wanita itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Hembusan napas dingin terasa di tengkuknya. Rini menjerit dan berlari keluar tanpa menoleh lagi. Sejak itu, setiap shift malam berubah menjadi teror tanpa henti. Di gudang, sosok tinggi hitam itu kadang terlihat berdiri di antara rak, kadang muncul tiba-tiba di ujung lorong, hanya dia menatap. Semakin lama, sosok itu terasa semakin dekat, seolah mengikuti setiap langkah Rini. Makhluk-makhluk kecil bertaring itu juga sering muncul, terkadang hanya suara tawa mereka yang terdengar dari sudut gelap, terkadang terlihat berlari cepat melintas di sela mesin. Pernah suatu kali, Rini merasa kakinya seperti disentuh, dan saat ia melihat ke bawah, bekas jari kecil tampak jelas di kulitnya. Sementara wanita berambut panjang itu, semakin sering menampakkan diri di area toilet, bahkan kadang terlihat sekilas di jendela kaca gudang. Selalu diam. Selalu mendekat. Puncaknya terjadi suatu malam ketika Rini kembali ke gudang sendirian.
Saat ia menunduk mengambil barang, ia merasa suasana tiba-tiba sangat sunyi. Ketika ia berdiri dan menoleh, ketiga makhluk itu ada di sana. Sosok tinggi hitam berdiri di belakang, menjulang menutup jalan keluar. Makhluk-makhluk kecil mengelilingi kakinya, tertawa pelan. Dan di depannya, wanita berambut panjang berdiri sangat dekat. Perlahan, wanita itu mengangkat wajahnya. Mulutnya terbuka lebar, tidak wajar, seolah ingin menelan sesuatu. Lampu padam. Dalam gelap, hanya suara tawa dan bisikan yang bersahutan. Sejak malam itu, Teh Rini tidak pernah sama lagi. Dan beberapa hari kemudian, ia memilih pergi dari pabrik itu, meninggalkan semua yang tak bisa dijelaskan, namun terus membekas dalam ingatannya. Seiring semakin seringnya gangguan yang dialami saat shift malam, kondisi Teh Rini mulai berubah. Bukan hanya rasa takut, tapi juga fisiknya yang perlahan melemah dengan cara yang aneh dan sulit dijelaskan. Awalnya hanya pusing ringan setiap pulang kerja. Ia mengira itu karena kurang tidur. Namun lama-kelamaan, sakit itu datang tanpa pola. Kadang saat sedang menjahit, tiba-tiba kepalanya terasa berat seperti ditekan dari dalam. Pandangannya berkunang-kunang, telinganya berdenging, dan tubuhnya mendadak dingin meski ruangan terasa panas. Beberapa kali ia hampir pingsan di depan mesin. Rekan kerjanya sempat menyarankan untuk berobat ke klinik. Rini menurut. Tapi hasil pemeriksaan selalu sama, tidak ditemukan penyakit yang jelas. Hanya diberi vitamin dan disuruh istirahat. Namun sakit itu terus berulang. Setiap kali ia mendapat jadwal shift malam, gejalanya semakin parah. Tepat sebelum berangkat kerja, tubuhnya sering meriang tanpa sebab. Kadang disertai mimpi buruk saat tidur siang, mimpi tentang gudang gelap, suara tawa anak kecil, dan sosok tinggi hitam yang berdiri menunggu. Yang lebih aneh, beberapa luka kecil tiba-tiba muncul di tubuhnya. Suatu pagi, ia terbangun dengan goresan tipis di lengannya, seperti bekas kuku. Ia tidak merasa terbentur atau tergores apapun sebelumnya. Di hari lain, pergelangan kakinya memar kebiruan, padahal ia tidak terjatuh. Pernah juga, saat pulang kerja, ia merasakan perih di bagian punggung. Ketika dilihat di cermin, ada 3 bekas garis panjang seperti dicakar. Sejak itu, ia mulai menyadari, setiap kali gangguan itu muncul, keesokan harinya tubuhnya pasti terasa lebih sakit. Namun yang paling mengganggu adalah rasa lemas yang tidak wajar. Bukan sekadar capek, tapi seperti tenaganya disedot perlahan. Saat bekerja, tangannya sering gemetar. Napasnya terasa pendek. Bahkan untuk berjalan ke gudang saja, ia harus mengumpulkan tenaga lebih dulu. Kadang, saat duduk diam, ia merasa seperti ada beban berat menekan dadanya. Meski begitu, Teh Rini tetap mencoba bertahan. Ia ingat tujuan awalnya, membantu keluarga. Ia tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Setiap kali rasa takut datang, ia mencoba menenangkan diri, berdoa dalam hati, dan meyakinkan bahwa semua ini akan berlalu. Beberapa teman kerja mulai menyadari perubahan pada dirinya. "Rini, kamu pucat banget, sakit ya?" tanya salah satu rekannya. Rini hanya tersenyum kecil. "Iya, mungkin kecapean aja." Ia tidak berani menceritakan semua yang dialaminya. Takut dianggap aneh, atau malah ditertawakan. Namun di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar sakit biasa. Teror itu seperti mengikuti dirinya, bukan hanya di tempat kerja, tapi juga terbawa pulang. Kadang saat berada di kamar kos, ia masih merasa diawasi. Suara langkah samar terdengar di luar pintu, atau bayangan melintas di sudut mata. Meski tubuhnya semakin lemah, Rini terus memaksakan diri masuk kerja. Setiap malam ia lalui dengan perasaan was-was. Setiap langkah menuju gudang atau toilet selalu disertai doa dalam hati. Ia mulai menghindari melihat ke cermin terlalu lama, takut melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Hari demi hari, rasa takut dan sakit itu bercampur menjadi satu. Namun yang paling membuatnya bertahan adalah harapan, bahwa semua ini hanya sementara. Meski jauh di dalam dirinya, ada perasaan lain yang semakin kuat. Seolah sesuatu di tempat itu, tidak ingin ia pergi begitu saja. Hal yang paling membuat Teh Rini semakin tertekan justru bukan hanya gangguan yang ia alami, tapi kenyataan bahwa ia mengalaminya sendirian. Di antara puluhan karyawan yang bekerja di pabrik itu, terutama yang juga menjalani shift malam, tidak ada satupun yang mengaku melihat atau merasakan hal serupa. Saat suasana gudang terasa mencekam bagi Rini,
bagi yang lain itu hanya ruangan biasa. Saat Rini mendengar suara langkah kecil atau tawa lirih di lorong, rekan kerjanya justru berkata, "Gak ada apa-apa, Rin, mungkin kamu kecapean." Awalnya Rini mencoba memberanikan diri bercerita, tapi respons yang ia dapat justru membuatnya ragu. "Apa jangan-jangan cuma perasaan kamu aja? Atau kamu kebanyakan pikiran?" Shift malam memang suka bikin halusinasi. Kalimat-kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Sejak saat itu, Rini memilih diam. Ia mulai menyimpan semua ketakutan dan pengalaman aneh itu sendiri. Setiap melihat sosok tinggi hitam di gudang, ia pura-pura tidak melihat. Setiap mendengar tawa anak-anak di sudut gelap, ia menahan diri untuk tidak panik. Bahkan saat melihat wanita berambut panjang di cermin toilet, ia hanya bisa menunduk dan buru-buru pergi tanpa bersuara. Yang membuatnya semakin bingung, beberapa kali ia mencoba memastikan realitas yang ia lihat. Suatu malam, setelah melihat bayangan kecil berlari di bawah mesin, ia langsung memanggil temannya. Tadi kamu lihat nggak, ada yang lewat?" Temannya mengernyit. "Lihat apa?" "Nggak ada siapa-siapa kok." Padahal Rini yakin, sangat yakin, apa yang ia lihat bukan bayangan biasa. Pernah juga, saat ia merasa ada sosok berdiri di belakangnya di gudang, ia sengaja menunggu rekannya datang. Saat temannya itu masuk, Rini menunjuk ke arah yang sama. "Di situ, kamu lihat nggak?" Temannya hanya menggeleng. "Cuma kain sama rak doang, Rin." Saat itu, bulu kuduk Rini langsung berdiri. Karena tepat di hadapannya, di tempat yang sama, ia masih bisa melihat sosok itu berdiri. Tinggi, hitam, diam, menatap. Seolah hanya dia yang diizinkan melihat. Sejak kejadian-kejadian itu, Rini mulai meragukan dirinya sendiri. Ia sering bertanya dalam hati, apakah ini nyata, atau hanya pikirannya yang lelah? Namun setiap rasa ragu muncul, tubuhnya seperti memberi jawaban lain. Luka-luka yang tiba-tiba muncul. Rasa dingin yang menyentuh kulitnya. Tarikan halus di bajunya saat berjalan sendiri. Semua itu terasa terlalu nyata untuk disebut sekadar halusinasi. Yang lebih aneh lagi, beberapa karyawan lama justru terlihat seperti tahu sesuatu, tapi memilih diam. Jika Rini sedikit menyinggung soal hal aneh, mereka hanya saling pandang, lalu mengalihkan pembicaraan. Seolah ada sesuatu yang tidak ingin dibahas. Perasaan terisolasi itu perlahan menggerogoti mental Rini. Ia bekerja di tempat yang ramai, dikelilingi banyak orang, tapi merasa sendirian. Tidak ada yang benar-benar memahami apa yang ia alami. Tidak ada yang melihat apa yang ia lihat. Dan semakin hari, gangguan itu terasa semakin intens, seolah tahu bahwa hanya Rini yang bisa merasakannya. Seolah, memang hanya dia yang menjadi target. Meski semua yang dialami semakin tidak masuk akal dan melelahkan, Teh Rini tetap bertahan. Bukan karena berani, tapi karena terpaksa. Setiap kali rasa takut memuncak, bayangan tentang rumah di desanya selalu muncul. Wajah ibunya yang mulai menua, ayahnya yang masih harus bekerja di kebun dengan tenaga terbatas, dan kebutuhan sehari-hari yang tidak pernah berhenti. Gaji dari pabrik itu menjadi satu-satunya harapan yang bisa ia kirimkan setiap bulan. Kalau aku berhenti, mereka gimana? Pertanyaan itu selalu mengalahkan rasa takutnya. Tubuhnya memang semakin sering sakit. Pusing datang tanpa permisi, lemah seperti kehilangan tenaga, dan luka-luka aneh yang tak bisa ia jelaskan. Tapi setiap kali hari kerja tiba, ia tetap memaksakan diri bangun, bersiap, dan berangkat. Bahkan saat langkahnya terasa berat menuju pabrik, ia tetap berjalan. Di dalam tempat kerja itu, ia seperti hidup di dua dunia. Dunia yang terlihat oleh orang lain, mesin, kain, suara kerja, percakapan biasa. Dan dunia yang hanya ia rasakan sendiri, bayangan di sudut mata, bisikan samar, dan kehadiran sesuatu yang selalu mengawasi. Saat menuju gudang, jantungnya selalu berdegup lebih cepat. Tangannya sering dingin dan berkeringat. Tapi ia tetap masuk, tetap mengambil barang, meski kadang matanya sengaja tidak melihat ke sudut-sudut gelap. Saat harus ke toilet belakang, ia sering menunda selama mungkin. Namun ketika tidak bisa ditahan lagi, ia berjalan cepat, menunduk, dan berusaha tidak menatap cermin terlalu lama. Ia mulai punya kebiasaan baru, berdoa dalam hati hampir tanpa henti. Setiap langkah, setiap gerakan, setiap detik di shift malam, ia isi dengan harapan agar bisa melewati semuanya tanpa gangguan.
Kadang berhasil, tapi seringkali tidak. Ada malam di mana ia merasa seperti diikuti sejak masuk gerbang pabrik. Ada saat di mana ia duduk di depan mesin, tapi merasa ada yang berdiri tepat di belakangnya. Pernah juga, saat ia menahan diri untuk tidak melihat ke arah tertentu, justru terdengar bisikan pelan di dekat telinganya. Namun Rini belajar satu hal, semakin ia panik, semakin kuat gangguan itu terasa. Maka ia mencoba bertahan dengan caranya sendiri. Diam, menahan, mengabaikan. Meski dalam hati, ia tahu ia sedang tidak baik-baik saja. Beberapa kali ia hampir menyerah. Saat tubuhnya terlalu lemas untuk berdiri, saat ketakutan membuatnya ingin menangis di tengah kerja, saat ia merasa tidak sanggup lagi masuk ke gudang itu sendirian. Tapi setiap kali pikiran untuk berhenti muncul, ia kembali mengingat alasan awalnya. Ia butuh pekerjaan itu. Ia butuh penghasilan itu. Dan selama ia masih bisa berdiri, ia akan tetap datang. Namun jauh di dalam dirinya, ada satu hal yang semakin jelas ia rasakan. Bahwa apapun yang mengganggunya di tempat itu, juga tahu bahwa ia tidak punya pilihan selain bertahan. Dan justru karena itulah, gangguan itu tidak pernah benar-benar berhenti. Pada akhirnya, sekuat apapun Teh Rini mencoba bertahan, tubuhnya tidak lagi sanggup mengikuti. Suatu malam, setelah kembali mengalami gangguan di gudang, melihat sosok-sosok itu muncul bersamaan, kondisinya langsung drop. Kepalanya terasa seperti diputar, pandangannya gelap, dan tubuhnya lemas tak berdaya. Ia sempat mencoba berdiri, tapi kakinya tidak kuat menopang. Rini pun pingsan di area kerja. Kejadian itu membuat pihak pabrik panik. Ia dibawa ke klinik terdekat, lalu keluarganya dihubungi. Tak lama kemudian, orang tuanya datang dari desa dengan wajah cemas. Melihat kondisi Rini yang pucat, kurus, dan seperti kehilangan semangat hidup, mereka memutuskan membawanya pulang. Di rumah, Rini lebih banyak terbaring. Nafsu makannya hilang, tidurnya tidak tenang, dan kadang ia mengigau di malam hari, menyebut sesuatu yang tidak dimengerti keluarganya. Tubuhnya sering panas dingin, tapi ketika diperiksa ke dokter, hasilnya tetap sama. Secara medis tidak ada yang serius. Kalimat itu justru membuat keluarga semakin bingung. Karena kondisi Rini jelas tidak normal. Hari demi hari berlalu, tapi tidak ada perubahan. Bahkan terkadang, Rini terlihat seperti ketakutan sendiri, menatap sudut ruangan, atau menolak tidur sendirian. Seolah ada sesuatu yang masih mengikutinya, meski ia sudah jauh dari pabrik. Akhirnya, atas saran tetangga, keluarga memutuskan membawa Rini ke seorang orang pintar di daerah lain. Awalnya mereka ragu. Tapi karena semua cara sudah dicoba dan tidak ada hasil, mereka memilih berusaha. Saat pertama kali bertemu, paranormal itu langsung memperhatikan Rini dengan serius. Belum banyak bertanya, ia hanya menghela napas pelan, seolah sudah memahami sesuatu. Ini bukan sakit biasa, katanya lirih. Proses penyembuhan tidak berlangsung instan. Butuh beberapa kali pertemuan. Dalam setiap prosesnya, Rini sering bereaksi. Tubuhnya gemetar, napasnya tidak teratur, bahkan kadang menangis tanpa sebab. Keluarganya hanya bisa menyaksikan dengan cemas. Namun perlahan, perubahan mulai terlihat. Wajah Rini yang sebelumnya pucat mulai sedikit segar. Ia mulai bisa tidur lebih tenang. Nafsu makannya pun perlahan kembali. Dalam salah satu proses, paranormal itu akhirnya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Menurutnya, Teh Rini memang memiliki kepekaan terhadap hal-hal yang tidak kasat mata. Sejak awal, ia lebih mudah melihat dan merasakan keberadaan makhluk-makhluk tersebut dibanding orang lain. Dan yang lebih mengkhawatirkan, makhluk yang ada di pabrik itu tertarik pada Rini. Bukan sekadar mengganggu, tapi ingin memilikinya. Dia dilihat dan disukai, ujar sang paranormal. Makhluk-makhluk itu ingin dia ikut ke alam mereka. Keluarga Rini langsung terdiam mendengar penjelasan itu. Semua kejadian yang dialami Rini, gangguan di gudang, penampakan di toilet, rasa sakit yang aneh, hingga kondisi tubuhnya yang terus melemah, semua itu disebut sebagai bentuk tarikan. Seolah ada sesuatu yang perlahan mencoba menarik Rini menjauh dari dunia nyata. Beruntung, proses penyembuhan dilakukan sebelum semuanya terlambat. Dengan berbagai upaya, doa, ritual tertentu, dan perlindungan, paranormal itu akhirnya berhasil melepaskan keterikatan tersebut. Tidak mudah, tapi sedikit demi sedikit,
pengaruh itu memudar. Setelah beberapa waktu, kondisi Rini benar-benar membaik. Ia tidak lagi melihat sosok-sosok itu. Tidurnya kembali normal. Tubuhnya pun mulai pulih seperti semula. Namun pengalaman itu meninggalkan bekas yang dalam. Rini tidak pernah kembali ke pabrik itu. Dan sejak saat itu, keluarganya lebih berhati-hati. Mereka percaya bahwa tidak semua orang mengalami hal yang sama, dan tidak semua tempat aman bagi semua orang. Sementara bagi Teh Rini sendiri, ia kini hanya ingin menjalani hidup dengan tenang. Karena ia tahu, apa yang pernah ia lihat dan alami, bukan sesuatu yang bisa dilupakan begitu saja. Akhirnya kita sampai di penghujung cerita. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika, dan kita harus selalu berhati-hati dimanapun berada. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang. Tulis di kolom komentar kalian nonton dari kota mana, dan kalau punya pengalaman horor, boleh banget dibagikan di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.